student member, welcome to your favorite channel. Hari ini kita mau melanjutkan yang namanya membahas adjective. Kemarin kan kita baru membahas bagian A atau part A, itu bagian dari quantitative adjective. Nah, sekarang kita mau lanjut ke bagian B-nya. Oh iya, sebelum kita mulai, bagaimana? Apakah latihan soalnya udah dikerjain? Udah? Tulis di kolom komentar ya. Saya lihat kolom komentarnya masih kosong. Oke. Atau kalian mau mereview pembelajaran kemarin, boleh kalian review di kolom komentar yang ini ya. Tulis nanti di bawah. Oke, kita lanjut ke yang namanya indefinite adjective. Kita lanjut ke indefinite adjective atau kata sifat yang tidak tentu gitu. Maksudnya gimana? Yang tidak tentu gimana gitu. Nah, maksudnya gimana itu kata yang tidak tentu? Maksudnya di sini itu ada beberapa kata dalam quantitative adjective itu yang bersifat abstrak gitu. Sama yang pembahasannya kemarin. Nah, kalau yang di sini ada contoh yang nggak abstraknya. Contoh di sini yang pertama itu many. Kalau many itu kalimat kuantitatif adjective yang bisa kita hitung gitu. Many many student berarti kita bisa hitung. Oh, ada berapa banyak nih? Tuh, bisa dihitung dalam jumlah yang bisa dihitung gitu. Maksudnya gimana sih? Kok berbelit-belit? Ya, oh, sorry. Nah, maksudnya many, kata many ini di dalam quantitative adjective, dia itu bisa menggambarkan kalau objek itu bisa dihitung, objek tersebut terhitung gitu. Tidak dalam jumlah yang mustahil untuk dihitung atau abstrak, dihitung atau abstrak gitu. Itu untuk many. Di sini ada contoh. Does he have many pencils? Pensilnya di sini memiliki predikat S gitu. Menyatakan kalau pensilnya itu lebih dari satu. Udah tuh yang lain. There are many books on the table. See? Nah, kalau yang kedua, much, itu kalimat yang tidak bisa dihitung. Dia itu jumlah em, yang abstrak. Mungkin karena dia berukuran kecil, atau mungkin emang mustahil untuk dihitung gitu. Contoh, how many rice misalnya. Rice kan beras gitu. Atau nasi. Gak mungkin kalian mau makan nasi dihitung dulu gitu. Misalnya, I eat rice in 100 piece. Misalnya, nggak mungkin kan. Jadi itulah, em, apa namanya tuh di sini kata si much ini berperan. How much you eat gitu. Misalnya eat apa? Eat rice. 1 2 sendok. Itu. Nah, ini ada beberapa contohnya nih. I don't drink much coffee. Coffee. Do you drink much coffee? I don't drink much coffee. Itu, is there much water in this well? Gitu. Gak mungkin kalian mau menghitung jumlah air kan. Kalau volume air masih bisa dihitung dengan rumus matematik. Tapi kalau jumlah air gitu nggak bisa. Nggak mungkin kalian mau eh, menghitung air, jumlah dari tetes per tetes gitu kan. Nah, itulah kenapa much dari itu berperan penting.
few gitu. Kalau few di sini dia menjelaskan kalau benda tersebut itu bisa dihitung dalam jumlah yang kecil misalnya. Misalnya kalian di sini ada contoh nih, few people want to admit their fault. That few pencils are here, are few teachers here, and have you few pens gitu. Kayak dia jumlahnya bisa dihitung untuk yang kata few. Kalau yang kata a few, dia itu um, apa namanya tuh sama aja sama yang few. Tetapi kalau yang a few itu lebih bersama kata bendanya atau si orangnya untuk menjelaskan benda tersebut gitu. Misal contohnya di sini, I have a few friends in the school. There are a few books on the table. I have a few pencils. And also, I did saw a few people in his home. Nah, jadi kayak a few itu katanya diiringi dengan namanya kata benda. Kayak kalian bisa uh, pause video seperti biasa dan tulis di buku catatan kaliannya untuk menambah koleksi catatan kalian. Hmm. Hmm. Yang selanjutnya itu ada kalimat little. Kalau kalimat little, dia itu kalimatnya tunggal, bersifatnya tunggal, tapi abstrak gitu. Contohnya gimana? Itu ada contohnya kayak Aditya has little time to do his homework. Berarti kayak ada beberapa waktu lagi nih, atau tidak banyak waktu untuk ngerjain PR-nya gitu. Atau yang selanjutnya there is a little a hope for a long time misalnya gitu. A long life. Mungkin konteksnya lagi di rumah sakit gitu. Atau do you have little sugar for this coffee gitu. Kamu punya nggak beberapa atau sedikit gula untuk dimasukin ke kopi ini gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau a little, dia itu kalimatnya juga tidak dapat dihitung, tapi jumlahnya itu sama. Apa namanya itu sama yang kayak little. Tapi dia harus digunakan bersama kata benda, sama yang kayak few tadi. Few dan few itu sama, cuman penggunanya harus diiringi dengan kata benda. Kalau yang a few dan a little. Contohnya di sini, I have a little money if you want to borrow it, gitu kan. Ya, a little money. Kalau di sini kan cuman a little sugar, jadi ikuti dengan kata bendanya juga. Nah, tapi di sini a little hope. Nah, itu kenapa maksudnya bedanya a little sama a little. Dia bisa digunakan untuk diiringi dengan benda kah atau enggak. Kalau di sini spesifik untuk diiringi sama benda kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya several atau beberapa. Several ini tidak abstrak, dia dapat dihitung bendanya. Contoh, he will stay there for several days gitu. Berarti cuma beberapa hari. Atau yang bawah sekali, we shall go for several days. Cuman kalimat several ini untuk menyatakan some kalau di dalam kata lainnya gitu. Tetapi ini lebih spesifiknya gitu. Nah,
baru aja kita bahas some dan normal gitu. Nah, kalau kalimat some itu dia kayak ada dua versi, bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Contohnya bagaimana? Contohnya cuman kalian bisa lihat em, kuantitas dari noun-nya. Kalau dia em, benda gitu, dia ada yang namanya predikat S, berarti otomatis udah bisa dihitung. Atau mungkin enggak kayak gitu. Kalau tidak ada yang namanya keterangan gitu, kayak I saw some girls last night gitu. Kayak girls-nya ini ada berapa gitu. Itu yang abstraknya. Kalian bisa pause video ini ya untuk tambah-tambah catatan kalian. Untuk untuk kalimat any, dia itu bisa di, dihitung dan juga tidak bisa dihitung. Sama yang kayak some tadi. Dia bisa bersifat abstrak dan juga tidak. Kalau misalnya artinya beberapa, nah di sini dia itu dapat dihitung. Kalau benda tidak dapat dihitung, berarti artinya sedikit. Itu aja contoh perbedaannya. Kalau yang no, no di sini merupakan bentuk katanya pengganti dari not any. Dan bisa jadi none gitu. Dia cuman kalimat yang kalau dia ini tidak ada, kalimat yang menunjukkan kalau tidak ada apa-apa gitu. Contoh, there are not any books on the table. Jadi nggak ada buku yang ada nggak ada buku di atas meja tuh gitu. Nggak ada buku di atas meja itu. Udah itu. There is not any water in the glass. Or there was not anybody in his house. Or Raffi has not any time to help you. Jadi kayak cuman menyatakan satu makna, yaitu kata negatif, negatif sentence gitu. Kalau yang all, dia itu bendanya dapat dan juga tidak dapat dihitung. Misal, kalau I want to buy all your marbles, di ini tidak bisa dihitung karena eh, kita tidak tahu jumlah kelerengnya berapa. Ada itu all my brothers will go to Mataram tomorrow. Ini bisa dihitung. Brothernya di sini ada predikat S, jadi kayak mungkin lebih dari satu gitu. Bukan mungkin lebih satu, emang mungkin dari lebih satu. Jadi mungkin ada dua atau tiga kayak gitu. Ini yang dapat dihitung. Kayak all the students need dictionaries. Berarti mungkin di sini konsepnya eh, anak kelas 8A misalnya. Berarti udah bisa dihitung gitu kan. Jadi tergantung konsepnya aja. Konsep kalimatnya gimana. Nah, di situ juga kita tahu ini dapat atau tidak dapat dihitung. Kalau yang enough, di sini cuman menyatakan kalau benda itu em, sama dapat dan tidak dapat dihitung, tapi dia itu lebih kayak kalimat limit. Maksudnya gimana kalimat limit? Dia itu membatasi gitu, kalimat membatasi. Contoh, I have enough books. Kayak atau I have been enough books gitu. Berarti udah cukup punya banyak buku gitu. Atau yang terakhir, I don't have enough sugar for your coffee. Berarti dia lagi tidak punya cukup gula gitu untuk em, apa namanya tuh bagi gula untuk kopi kamu gitu. Hmm. Oke, kalian bisa read it down and pause this video.
Nah, ini beberapa contoh penggunaan some dalam kalimat gitu. Di sini ada we know someone who killed his brother gitu. Yeah. Jadi kalian bisa yang namanya pause this video untuk tulis di buku kalian. Kita lanjut ke bagian B. Itu numeral adjective. Apa sih numeral adjective itu? Numeral adjective itu kalimat atau kata sifat yang udah memiliki jumlah bendanya. Contoh, one books atau two books, two cake, two cakes gitu. Two car, and so on and so forth. Nah, disitulah numeral adjective itu berfungsi. Nah, di sini ada beberapa types of numeral adjective. Itu ada cardinal number atau bilangan biasa kayak one, two, three, four, five, so on and so forth. Kalau cardinal number itu udah fix uh, huruf dari one, two, three gitu. Kayak kalian ngitung menulis kayak one, two, three, so on and so forth itu cardinal numbers. Kalau yang namanya kayak di sini beberapa contoh cardinal number, mungkin kalian mau pause this video ya. Kalau kalian mau um, apa menulis di buku kalian dan ada beberapa contohnya nih, contoh kayak cardinal number tadi sudah saya sebutkan dari yang di awal. There are two books on the table gitu. Gitu aja contoh penggunaan dari cardinal numbers. Dia menjelaskan, menerangkan, mensifati kalau si benda tersebut terdiri dari berapa jumlahnya. Tuh. Oke. Ya, di sini ya, contoh-contohnya kalian bisa pause ya video ini. Tuh, tambah-tambah di buku catatan kalian. Selanjutnya kita ke bagian B yaitu ordinal number atau kalimat yang biasanya first, second, third, fourth, fifth, sixth kayak gitu. Atau kalau di dalam tanggal itu ada atau nomor itu di atasnya ada ST, ND, RD, TH, TH dan seterusnya. Itu yang dinamakan ordinal number. Misalnya kalau mempresentasi kalian menyebutkan satu poin itu dengan first one, ya kalian menggunakan ordinal number. Kalau kalian menyebutkan the point one, berarti itu numeral number gitu. Atau misalnya kalian menuliskan jumlah gitu, ribet pakai yang one, two, three gitu, mau langsung aja pakai angka, nah kalian angkanya itu ditambahkan akhiran seperti ini, itu menunjukkan kalau kalian menggunakan ordinal number. Nah, di sini ada beberapa catatan nih untuk menggunakan ordinal number katanya. Kalau kalau poin nomor satu kalian udah tahu lah ya. Oke. Nah, poin satu, dua, itu kalian udah tahu lah ya. Kalau untuk poin tiga, itu cuman cara baca dari tanggal gitu. Kalau ditulis dalam bentuk seperti yang ada di sini, contoh sini. Berarti bacanya di sini the first of December gitu. In 1973.
Kalau untuk kalian menggunakan ordinal number, tentu kan untuk menulis tanggal, bulan, dan lain-lain. Kalian harus perhatikan cara menulis kalian. Kalau di Inggris atau Britania Raya, itu menulisnya kayak biasa, kayak di Indo. Tapi kalau di Amerika Serikat atau US, kalian menulis dengan nama bulan, tanggal, baru tahunnya. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk contoh yang lainnya kalian bisa pause this video ya, untuk melengkapi catatan kalian. Hmm. Nah, langsung aja ke bagian C, fraction atau bilangan pecahan. Maksudnya gimana? Tentu dalam bahasa Inggris juga ada bilangan pecahan contoh setengah, seperempat, sepertiga, dan lain-lain. Nah, kalau untuk menyatakan kalau misalnya itu kalimat bilangan, di sini ada contohnya nih. Contoh kalian menggunakan. Kalau misalnya setengah itu a half atau 1/2, 1/2 gitu itu. Atau 1/2 itu penulisannya. Kalau sepertiga, kalian bisa menulis dengan a third atau 1/3 dan seterusnya. Oke, saya beri waktu kalian untuk menulis, tapi cukup dengan pause video ini aja. Nah, di sini bagian bilangan desimalnya. Tentu, kalau bilangan desimal ada yang namanya titik gitu kan, atau full stop. Nah, kalau untuk desimal, kalian cuman bisa eh apa ya? Kalian cuman membacanya sesuai apa yang ditampilkan kayak gitu. Contoh yang di sini 0,4 eh 0,4 gitu. Kalian menyebutnya dengan 0,4 atau misalnya 4,0, 4,0 kayak gitu. Atau lagi di sini 0, 0,04, 0,04. Cuman kayak gitu aja. Tapi kalimat titik di situ dibilang dengan menggunakan kalimat point. Point, kok point kan ini dalam bagian dari ini bukan? Kalau di dalam um, matematik English itu disebutnya point gitu. Eh, catat contoh yang ada di bawah ini ya dengan pause video. Nah, ini ada catatan nih sebagai pengingat. Kalau misalnya eh, menggunakan menggunakan kalau misal di sini ada catatan. Kalau misalnya kalian menggunakan yang namanya kali gitu, satu kali, dua kali. Apa sih dalam bahasa Inggrisnya gitu kan? Nah, kalau di dalam Inggris matematik itu dinamakan times. Jadi one times, three times. Jadi, I eat uh, the three times for today misalnya. Kecuali untuk kalimat once and twice itu tidak pakai kalimat times. Karena dia sudah mempunyai kalimat tersendiri gitu. Oke, sini cara bacanya dari ini. Oke, selanjutnya ada indefinite numeral adjective. Kata sifat bilangan yang tidak tentu. Itu contohnya gimana?
udah saya jelaskan di atas tadi sebelum yang namanya number, cardinal number, numeral number. Sini ada beberapa. Kalau kalian masih bingung cara menggunanya, kalian bisa apa namanya tuh rewind video ini gitu ke tempat yang awal tadi. Kalau kalian ingin menambahkan catatan, boleh silakan pause video ini ya. Oke, lanjut ke demonstrative adjective atau kalimat petunjuk. Nah, kalau demonstrative adjective itu ada dua. Hmm, tapi kita bahas dulu yang poin A-nya. Poin B-nya nanti lanjut. Yang golongan pertama dari demonstrative adjective itu adalah definitive demonstrative adjective. Kata sifat yang tentu, atau sifat petunjuk yang tentu. Contoh tuh, maksudnya tuh gimana? Di sini ada A, yang poin A itu ada the gitu. Kalau the di sini itu merupakan katanya singkatan dari this, that, this, those gitu. This, this, that, this, those. Jadi menggunakan the itu menunjukkan kalau lagi mengarah ke mana gitu. Misal, sini ada contoh. The girl is there. Nah, gitu. Ada kalimat the dan kalimat tunjuknya di mana. Kayak gitu. Sesimpel itu penggunaan dari definitive demonstrative adjective. Kalau untuk this, dia itu bentuk kalau kata tunjuknya tunggal dan ada di dekat kalian. This book, this kite, this cat, this this smartphone, this laptop, and so on and so forth. Pokoknya kalau penggunaan this itu di sekitar kalian, dekat, bisa dijangkau. Kalau penggunaan that itu bersifat tunggal juga sama-sama this, tapi kalau this di sekitar dan terjangkau, kalau that itu tidak terjangkau sehingga kita mengarahkan tangan kita untuk menunjuk objeknya kayak gitu. Kalau this, dia itu bentuk jamak dari this. Dia masih sekitar kita bendanya, tetapi bendanya dalam bentuk jamak gitu. Contoh di sini. This pencil are ours. Pensilnya di dekat dia tuh mungkin pensil cat, ada 24 warna itu punya dia semua, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu those. Those itu bentuk jamak dari that. Dia sama, eh, tidak bisa dijangkau. Dia dia itu menunjukkan kalau benda yang kalian tunjuk atau benda yang di sana yang kalian tunjuk itu berjumlah lebih dari satu atau jamak gitu. Nah, kalau the other itu sudah menunjukkan kalau bukan this this that those nama these, dia lebih kayak yang lain gitu. Misalnya contoh, do you have the other bag? Mungkin konteksnya di sini kalian lagi belanja tapi teman kalian nggak punya em, plastik belanja gitu. Jadi dia nanya. Iya. Oke, mungkin sampai di sini aja penjelasan tentang lanjutan dari adjektif.
demonstrative adjective, mungkin the next video membahas lanjutannya. Sebelum itu saya ingin kasih kalian latihan soal untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian based on my explanation kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kalian bisa proses video ya untuk mencatat soal ini. Mohon maaf, mungkin kalian sampai nomor 5 aja, yang lain nggak kelihatan. Oke, thanks for your attention. I hope you enjoy my class. And yeah, thank you.